Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dengan pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan probabilitas. Oke, kembali lagi sambil mereview materi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa ilmu statistika itu adalah sebuah bidang ilmu yang membantu kita ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak pasti. Tidak pasti itu ya artinya mengandung probabilitas. Dengan mungkin probabilitas itu sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Dengan kata lain, ada unsur error atau kesalahan yang mungkin terjadi. Tidak selalu pasti. Jadi kalau yang sifatnya pasti, lebih-lebih pasti dalam perhitungan matematis, ya, misalnya, ya contoh, harga telur sekilo 10.000, maka kalau 3 kilo pasti 30.000. Ya. Nggak ada keraguan di sana. Ya. Tapi kalau misalnya berhadapan dengan situasi yang mengandung ketidakpastian, jadi ada kemungkinan kita itu salah. Ya. Ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana memperkecil unsur kesalahan itu. Contoh orang main kasti, ya. Sekarang masih ada nggak orang main kasti? Kalau modern, orang main baseball atau main softball. Ketika mendapat giliran untuk memukul, nggak ada yang menjamin bahwa pukulan itu pasti kena. Gitu. Jadi ada kemungkinan kita tidak pas kena memukul. Ya. Sepakar-pakarnya, seorang ahli pun, ya, ada kemungkinan dia gagal untuk memukul bola tersebut. Ya, sama seperti orang nendang bola penalti gawang. Memang sih semakin hebat seorang pemain bola, semakin pengalamannya banyak, semakin akurat dia menendang. Kemungkinan untuk masuk semakin besar. Namun kenyataan kita sering lihat bahwa dalam pertandingan sepak bola, orang sudah berhadapan dengan penjaga gawang, ya, itu pun terkadang masih berbuat kesalahan. Jadi selalu ada unsur errornya mungkin terjadi. Nah, tugas kita adalah bagaimana memperkecil error. Nah, itulah mengapa kita belajar probabilitas. Maksudnya itu adalah kita mengenal kondisi sehingga bisa dipelajari dengan maksud meningkatkan atau meninggikan kemungkinannya untuk berhasil. Atau dengan kata lain, menurunkan atau merendahkan serendah-rendahnya tingkat kegagalan. Ya, itu namanya probabilitas. Dalam kita lihat, ya. Jadi, kenapa muncul ilmu probabilitas atau teori kemungkinan? Kalau dulu pernah ada iklan, ya, iklan di TV. Ditanya, kapan nikah? Jawabannya Mei. Karena yang ditanya kapan nikah itu udah bosan ditanya terus kapan nikah. Maksudnya Mei itu maybe yes, maybe not gitu ya. Maybe yes, maybe not. Jadi mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa bicara tentang probabilitas, maka kita akan berhadapan dengan 4 kemungkinan kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi yang kita sebut tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang
tidak mungkin terjadi. Yang kedua disebut kecil kemungkinan akan terjadi. Yang ketiga disebut pasti akan terjadi. Dan yang keempat, ini disebut dengan besar kemungkinan akan terjadi. Oke ya. Jadi kalau kita gambarkan, aduh, saya nggak bisa di sini. Saya ganti aja dulu. Ya. Jadi kalau saya gambarkan dengan sebuah garis ya, di mana nilai probabilitas itu kita gambarkan dengan garis ini, maka situasi yang pertama, yaitu situasi tidak mungkin terjadi, adalah sesuatu yang memiliki nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0%. 0%. 0. Nilainya 0. Kalau di ujung kiri, 0. Sementara sesuatu yang pasti terjadi, yang nomor 3. Itu adalah sesuatu yang kita sebut 100% kemungkinannya akan terjadi. Kita sebut nilai probabilitasnya 1. Jadi probabilitas atau kemungkinan itu selalu bergerak antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau yang tidak mungkin terjadi, itu adalah sesuatu yang memiliki nilainya 0 probabilitas. Sementara yang pasti terjadi adalah sesuatu yang memiliki nilai probabilitasnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita menghitung, jadi sekali lagi ya, statistika itu pelajaran matematik ya. Jadi kita ngitung nih, hitung punya hitung, tahu-tahu kita dapat probabilitasnya 0. Maka kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan bahwa itu pasti tak terjadi. Itu pasti tak terjadi. Namun kalau kita bisa menghitung, dengan segala macam rumus-rumus, pokoknya hitung, kemudian kita dapat statistikanya menghasilkan
probabilitas 1. Maka kita bilang yakin pasti akan terjadi. Makanya saya selalu sambil seloroh, selalu sambil main-main bilang, ya, kalau belum jago punya ilmu statistik, nggak usah berjudi dulu. Kalau kamu belum punya ilmu statistika, jangan coba-coba ikut judi, pasti kalah. Jadi kalau mau ikut judi, yakinkan kamu jago statistik. Gitu. Kenapa? Yang namanya judi itu sesuatu yang mungkin iya, mungkin tidak. Coba judi yang paling sederhana, menebak dadu. Dadu kita guncang, lempar, berapa sih angka yang muncul? Apakah akan muncul angka 1? Apakah akan muncul angka 5? Atau akan muncul angka 6 dari dadu itu? Ya, semuanya mungkin saja terjadi. Pertanyaannya, ya, kamu bisa nggak ngitung kemungkinan munculnya berapa gitu? Kalau kamu sudah bisa menghitung kemungkinan, sehingga kamu akan tahu, ya, kemungkinan munculnya itu angka berapa, ya silahkan. Walaupun tetap tidak dijamin, ya. Kira-kira sederhananya begitu. Ya, tapi mohon maaf, jangan dianggap nanti saya bilang bahwa kalau kamu sudah jago statistik boleh berjudi, enggak, ya, tetap judi haram. Ya. Oke. Nah, jadi ingat prinsip pertama, ya, bahwa probabilitas itu bergerak antara 0 sampai 1. Nggak ada probabilitas minus, begitu juga sebaliknya, tidak ada probabilitas di atas 1. Nilai serendah-rendahnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 1. Nah, bagaimana yang poin kedua sama poin keempat? Poin kedua itu akan muncul jika poin yang kedua yang dikatakan kecil kemungkinan akan terjadi jika, ya, nilai yang kita hitung itu dekat ke arah 0. Dekat ke arah 0. Jadi, kalau dekat ke arah 0, maka kita katakan dia kecil kemungkinan akan terjadi. Sebaliknya, ya, bahwa poin yang nomor 4, kondisi yang keempat, yaitu kondisi yang kita sebut besar kemungkinan akan terjadi jika, ya, perhitungan yang kita lakukan terhadap nilai probabilitas itu mendekati angka 1. Jadi, jika tidak 0, tapi dekat ke 0, itu kita sebut kecil kemungkinan akan terjadi. Dia tidak 1, ya, tapi dekat ke 1. Maka kita bilang itu besar kemungkinan akan terjadi. Ya, jadi inilah prinsip tentang teori kemungkinan atau probabilitas. Jadi sebenarnya pelajaran statistik itu secara rincinya adalah, nah, ini statistik yang yang jenis kedua, ya. Ini itu statistika inferensial, ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita pelajari adalah statistika deskriptif, yang hanya menjabarkan atau memaparkan data saja. Tapi kalau yang ini disebut statistika inferensial, karena kita nanti akan menarik kesimpulan. Ya, kita akan menarik kesimpulan. Jadi contoh tadi misalnya, kalau kita ketika menghitung
suatu kejadian, kita hitung probabilitasnya, dan kita dapati nilai probabilitasnya adalah 0, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut sesuatu yang tak mungkin terjadi. Namun, jika kita dapati dia 1, maka itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Namun kalau kita dapat misalnya nilai probabilitasnya 0,97 misalnya, 0,97. Kita bisa katakan besar kemungkinan akan terjadi. Jadi misal nih, contoh balik lagi contoh judi tadi misalnya, ya kita nebak dadu yang kita lempar, ya kita mau pasang katakanlah angka 5 gitu. Entah gimana caranya, dalam perhitungan kita sampai pada hasil nilai probabilitasnya adalah 0,97. Maka kita bisa bilang besar kemungkinan yang muncul adalah angka 5. Walaupun tetap tidak dijamin 100%, artinya masih ada kemungkinan 3% keputusan kita itu salah. Ya, tapi besar kemungkinan itu akan terjadi. Ya. Sama seperti orang memperkirakan, ya, memperkirakan. Jadi pelajaran statistik ini contohnya diterapkan dalam dunia data science sekarang, ya. Kita punya pelajaran namanya bidang data science, data mining misalnya, ya. Dalam bidang data mining itu ada namanya prediksi. Ya. Jadi misalnya saya punya data kelembapan udara, saya punya data temperatur udara, temperatur maksimum, temperatur minimum, ya, kelembapan udara, kecepatan angin, dan sebagainya lah itu. Saya bisa memprediksi besok bakal hujan apa tidak. Nanti sore bakal hujan apa tidak. Itu bisa memprediksi. Tinggal semakin hebat kita menghitung, artinya ya hebat dalam pengertian kelengkapan sumber datanya, algoritma dalam menghitungnya, ya. Walhasil kita mampu memperoleh nilai probabilitas yang tinggi. Ya. Contoh misal tadi, saya hitung ya ada kemungkinan prediksi besok bakal hujan, di mana probabilitasnya 85%. Saya bilang ada kemungkinan besar besok itu hujan karena 85%. 0,85 nilai probabilitasnya. Walaupun tidak menjaminkan pasti hujan. Karena ada kemungkinan hitungan saya itu error atau salah sebesar 15%. Ya. Inilah konsep dasar tentang ilmu probabilitas, ya. Di mana menghitung kemungkinan atau probabilitas itu bisa menggunakan yang namanya pendekatan matematika atau menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris itu pendekatan data masa lampau. Ya, ya ini ya, penjelasan awal tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan matematika. Itu sesuai namanya, artinya melakukan perhitungan secara matematika. Ya, di mana sederhananya pendekatan matematika itu kita menghitung semua yang mungkin terjadi. Kita menghitung semua yang mungkin terjadi dibandingkan terhadap seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi. Ya. Kalau saya punya dadu, kita tahu dadu itu ada 6 sisi, ada 6 muka. Ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Jadi,
seluruh kemungkinannya adalah ada 6 kemungkinan. Ada 6 muka dari dadu. Jadi, kalau kita lemparkan sebuah dadu, yang pasti tidak mungkin muncul 2 mukanya, hanya salah satu kan. Jadi, kemungkinan yang terjadi hanya 1 dari seluruh 6. Maka, probabilitasnya adalah 1/6. Kalau kita punya uang logam, kita selalu buat undian dengan cara melemparkan uang logam, koin. Kita tahu bahwa uang logam punya 2 sisi. Ya. Ada sisi angka atau sisi gambar. Jadi kalau kita melemparkan uang logam, ya, maka seluruh kemungkinannya adalah 2. Karena dia hanya punya 2 sisi. Ya. Dan yang mungkin terjadi adalah hanya 1, karena tidak mungkin dua-duanya muncul. Ya. Jadi kalau yang muncul adalah gambar, maka yang tulisan angkanya tidak akan terbuka, tertutup. Begitu juga sebalik. Sehingga probabilitasnya adalah 1/2. Oke, sampai di sini. Ya. Jadi, kalau kamu punya kartu remi, main kartu, kita tahu kartu remi itu ya ada 4 warna. 4 gambar maksud saya. Warnanya 2 ya, merah sama hitam. Ada 4 gambar. Ya, ada stop, rating, kemudian apa lagi itu? Diamond, satu lagi hati. Jadi ada 4, di mana 4 gambar itu masing-masing mulai dari angka 1 sampai 10 tambah Jack, Queen, King. Jadi ada 13. Jadi ada 13 kartu untuk setiap gambar. Sehingga total adalah 4 kali 13. Tandanya jokernya nggak kita hitung ya, kita buang jokernya misalnya. Kalau jokernya dimasukkan, maka ditambah juga dimasukkan. Jokernya biasanya ada 2. Jadi gampang aja. Maka totalnya adalah kartu itu 4 kali 13. Ya, totalnya 4 kali 13. Ya, 52 ya, kartu. Sehingga kalau kartu itu dikocok, dan kita hanya memilih 1 kartu, maka tebakan kita untuk mengatakan 1 kartu itu tepat dengan benar kita tebak, kemungkinannya adalah 1/52. Bayangkan kalau kamu judi dengan kemungkinan menang hanya 1/52. Makanya, judi itu yang menang selalu bandar. Jadi nggak usahlah judi-judi. Pasti pemain tuh kalah semua. Kalaupun ada yang menang, 1 dibanding berapa gitu. Kalau yang ditebak itu adalah gambarnya, kita tahu gambarnya itu ada 4 macam. Nah, jawabannya adalah kita menebak apakah yang muncul itu skop ya, atau keriting, atau hati misalnya, maka kemungkinannya adalah 1/4, 25%. Seandainya boleh angka berapapun, hanya menebak gambarnya saja. Kalau nebak warnanya merah atau hitam, maka hanya ada 2 kemungkinannya. Jadi kalau kita nebak merah, maka kemungkinannya, probabilitasnya adalah 1/2. Ya, tapi biasanya orang yang judi dengan nebak seperti itu jarang. Ya, karena hanya 1/2, jadi ada 50% menang, 50% kalah gitu.
rugi bandarnya. Bandar akan lebih suka nebak 1 dari 52 kemungkinan. Gitu. Itu baru kalau yang dipakai 1 set kartu. Kalau dipakai 2 set kartu, maka ya double lah kondisi ininya, totalnya gitu ya. Cara kedua yaitu menggunakan empirical approach. Empirical approach ini adalah pendekatan empiris atau pendekatan, lebih tepatnya kan empiris itu kalau bahasa keren matematik ya, istilahnya empiris itu. Kalau bahasa kita sehari, pendekatan masa lampau, pendekatan sejarah. Maksudnya adalah biasanya bagaimana. Jadi kalau pendekatan empiris, kan kita tetap menghitung, karena ini matematik, yang dihitung adalah frekuensi relatif. Namanya frekuensi relatif adalah frekuensi prosentase kemungkinannya. Ya, relatif itu adalah persentase. Jadi misalnya contoh, kalau saya main kasti tadi ya, pengalaman saya misalnya dari yang sudah-sudah, ya, dari 10 kali saya memukul, ya, 8 kali kena, 2 kali enggak. Maka frekuensi relatifnya adalah 0,8 atau 80. Itu namanya frekuensi relatif. Jadi menggunakan data yang pernah kita lakukan. Ini pendekatan empiris namanya. Jadi dengan kata lain, kalau menggunakan pendekatan empiris, probabilitas itu dihitung berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi. Nah, ini menjadi dasar yang saya bilang tadi, kalau dalam ilmu komputer, mungkin kamu sekarang sering dengar ya, ada istilah data science, ya, data mining. Ya, contoh tadi yang saya contohkan, bagaimana kita memprediksi bahwa besok itu hujan apa tidak. Ya, bagaimana kita memprediksikan misalnya sebuah toko itu bakal untung apa rugi. Itu bisa dihitung sebetulnya. Ya. Kita menggunakan pendekatan empiris. Ya. Data masa lampau kita pelajari polanya. Data masa lampau kita pelajari. Contoh lain misalnya, kamu tentunya ya kemarin ya kita di Fasilkom hari Selasa ya baru ada yudisium hari Selasa kemarin. Terus hari Rabu kemarin itu adalah wisuda. Wisuda kita masih online. Tapi yang yudisium kita hybrid ya. Ada yang online, ada yang datang ke kampus. Ya mungkin kamu perlu tahu bahwa setiap proses yudisium maupun proses wisuda itu selalu ada pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang statusnya tamat cum laude, tamat dengan pujian. Tamat dengan pujian. Ya. Nah, salah satu syarat tamat cum laude itu IPK-nya harus di atas 3,5. Ya. Kemudian ya, nilai C maksimum 1. Nilai C maksimum 1. Kemudian waktu tamat harus tepat waktu. Artinya kalau diploma ya itu 6 semester. Kalau S1 7 atau 8 semester maksimum ya. 1.
Ini ada syarat-syaratnya. Nah, mempelajari suatu syarat, suatu kondisi maksud saya, ya, dari data masa lampau, dari pengamatan masa lampau, kita bisa tahu polanya seperti apa. Jadi kalau contoh misalnya kamu mempelajari bahwa ada mahasiswa katakanlah si A itu tamat cum laude. Seperti apa mahasiswa yang tamat cum laude itu? Tadi seperti saya katakan, contohnya adalah, oh ternyata cum laude itu IPK-nya di atas 3,5. Tidak ada nilai C, atau nilai C maksimum hanya 1. Kemudian waktu dia tamat sesuai dengan jumlah semester yang ditentukan. Kalau D3 berarti 6 semester, kalau S1 maksimum 8 semester. Nah, dengan mengetahui pola dari kejadian masa lampau, kita bisa mengerti bahwa kalau pengen cum laude harus begitu. Nah, ini namanya empirical approach, pendekatan empiris. Ya. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau saya ikuti cara itu, pasti nggak Pak saya cum laude? Belum tentu. Nah, banyak hal yang menyebabkan seseorang itu cum laude apa tidak. Tapi memperoleh pengetahuan dari sebuah kejadian masa lampau, itulah yang namanya pendekatan empiris. Punya polanya. Ada lagi satu lagi pendekatan yang ketiga, ya, untuk menghadapi probabilitas ini, yang namanya intuisi. Apa itu intuisi? Ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, baper, di bawah perasaan. Kalau bahasa Palembangnya, menurut perasaanku cak ini. Nah, itu bahasa Palembang. Nah, tentunya setiap orang punya perasaan yang berbeda, nggak sama. Kalau ada orang bisa memprediksi, ya ngomong, kamu berdua ini sepertinya tidak cocok, bagusnya pisah baik, sebab kalau kawin kage bakal ribut terus rumah tangga. Itu dukun yang ngomong macam itu. Ada lagi yang ngomong, oh, ini nomor yang bakal keluar besok, ya, pasanglah. Jadi kalau seandainya ada dukun bisa menebak angka togel, ngapo dak dia bae yang pasang nomor itu? Buktinya dia tidak masang. Nah, yang bodoh itu kita bertanya ke dukun, bayar ke dukun, terus kita pasang untuk judi. Ya memang bisa saja tepat, tapi kalaupun terjadi itu tepat, benar, kebetulan tidak sengaja. Karena proses pendekatan menghadapi probabilitas dengan intuisi itu bersifat subjektif. Kita memperkirakan sebuah peluang berdasarkan kira-kira atau perasaan dari individu itu aja. Dalam kenyataan kehidupan, yang ini banyak. Tapi maksud saya bukan mau ngajari kamu begini, tidak ya. Kita sebagai orang yang belajar ilmu statistik, kita tahu bahwa bicara peluang itu harus masuk akal. Apakah berdasarkan perhitungan matematis atau berdasarkan pendekatan empiris karena memang ada datanya, jika begini maka begitu. Jadi yang namanya pendekatan. Tapi kalau kamu secara pribadi punya kemampuan intuisi, ya silahkan. Kamu percaya sama perasaan kamu, ya silahkan gitu ya. Boleh-boleh saja kamu menebak. Tapi yang saya maksud adalah jangan percaya
Nah, intuisi orang lain. Ya, seharusnya kalau intuisi orang lain itu benar, kenapa orang itu sendiri yang tidak melakukannya gitu loh. Jadi kalau mau jadi dukun untuk diri sendiri aja lah. Jangan kita percaya pada dukun orang lain gitu. Ya, maka ketika kita berurusan dengan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tak terjadi, yang berhubungan dengan probabilitas, maka kita akan melihat ada hubungan dari sebuah kejadian dengan kejadian. Nah, bentuk hubungan itu jenisnya macam-macam. Ada yang disebut dengan mutual eksklusif, ada hubungan independen, ada hubungan bersyarat. Ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Hubungan mutual eksklusif itu seperti apa, hubungan yang independen itu seperti apa, hubungan bersyarat yang mana. Yang pertama, ya, hubungan yang disebut mutual eksklusif. Coba kamu pahami maknanya ya. Mutual artinya bersama. Mutual itu. Eksklusif itu berbeda. Eksklus. Sehingga prinsip hubungan mutual eksklusif itu saling asing. Saling meniadakan. Kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Contoh, ya, dua kejadian yang saling asing. Apa coba? Yang mutual eksklusif. Kalau kita kuliah, sebenarnya kejadian saling asing atau saling meniadakan itu misalnya mau masuk apa tidak. Jadi kalau orang masuk, dia akan ada di dalam. Tidak mungkin dia ada di luar. Jadi saling asing itu saling meniadakan. Apalagi contoh yang lebih tepatnya. Contoh yang mutual eksklusif ini. Oh ya, ini contoh di sini aja. Dadu tadi, ya, dadu, ya, kan ada 6 kemungkinan kalau kita lemparkan dadu itu. Maka kalau muncul angka 1, pasti angka-angka yang lain tidak muncul. Dia meniadakan yang lain. Tidak mungkin ada dadu muncul 1 juga bersamaan muncul 4. Ini disebut dengan mutual eksklusif. Saling asing, saling meniadakan. Jadi kalau ada 1 atau lebih kejadian, maka semua kejadian tidak mungkin terjadi bersama. Dia hanya terjadi 1 aja. Ya. Itu namanya mutual eksklusif. Kejadian yang kedua, ya, disebut kejadian independen. Apa itu kejadian independen? Kejadian independen adalah antara satu kejadian atau suatu peristiwa dengan peristiwa lain tidak mempengaruhi. Walaupun dia terjadi bersama-sama atau terjadi salah satu. Ya.
Coba di sini siapa kawan kamu yang nggak masuk kuliah hari ini? Ada yang hafal nggak nama kawan yang nggak masuk hari ini? Hmm? Oh, masuk semua hari ini. Nah, hari ini ada 40 orang. Satu dengan saya, jadi ada 10 mahasiswa. Pertanyaan saya, ada yang nggak masuk nggak kawan kamu hari ini? Hah? Ada yang nggak masuk nggak? Atau coba kita lihat di e-learning, ya. Di e-learning ini siapa yang nggak hadir? Tanggal 17. Nah, ini satu nggak? Ardianti. Ya, ini satu orang ini nggak masuk Ardianti. Ini siapa yang ada sini? Dava, mana Dava? Dava, mana orangnya? Ada nggak nih? Cuman login aja ini, orangnya nggak ada. Dava, Dava Andi Afalah. Nah, apa tidur? Apa ditinggal pergi? Zoom-nya, kameranya mati, orangnya nggak ada. Dipanggil nggak nyaut, ya, ketahuan kan? Salah tapi. Faisal mana Faisal? Dikunci ya kan? Tidak dikunci. Baik dia orang. Ya cakna. Siapa itu? Hah? Ya sudah. Abdul Rahim. Nah, ini buka kamera nih. Ya, Pak. Kenapa kamu masuk kuliah? Sementara si Hadian tidak masuk. Mau belajar. Hah? Belajar, Pak. Kan jam kuliahnya memang. Ya, tapi kamu masuk. Si Nah. Hadian tidak masuk nih. Nah, nggak ada dia. Tim berhalangan, Pak. Hah? Jangan nebak-nebak. Jangan nebak-nebak. Inilah contoh dua kejadian independen. Bahwa masuknya kamu nggak ada hubungan dengan tidak masuknya Hardianti. Jadi kejadian independen. Ya, kejadian independen adalah hubungan suatu peristiwa yang nggak ada kaitan dengan peristiwa yang lain. Ya, jadi contoh kamu yang masuk kuliah dengan yang tidak masuk kuliah itu terjadi bersama-sama. Terjadi bersama-sama. Bahwa kamu masuk, si Hardianti tidak masuk. Itu dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Dengan kata lain, probabilitas bahwa kamu masuk dengan probabilitas si Hardianti tidak masuk, tidak ada hubungan. Akan lain ceritanya, seandainya misalnya, ini contoh misalnya, kamu itu dua beradik, kebetulan
ya, atau kembar lah, saudara kembar gitu. Saudara kembar, nah, sehingga seangkatan, kuliah bareng, ya, kuliah bareng satu jurusan, satu mata kuliah yang sama gitu. Kamu berdua punya adik bayi yang ditugasi oleh orang tua kamu untuk kamu jaga. Maka kalau saya tanya, kenapa kamu masuk, kenapa saudara kamu nggak masuk? Jawabannya, Pak, kami harus gantian jaga adik bayi. Jadi itu namanya mutual eksklusif. Kalau saya masuk, maka saudara saya tidak masuk. Sebaliknya, kalau saudara saya yang masuk, saya tidak, karena saya harus jaga adik bayi. Nah, ini namanya mutual eksklusif. Nah, kalau ini tadi, saya ditanya seperti tadi, Abdurrahman tadi, saya ditanya, kenapa kalian tidak masuk? Maka jawaban sederhananya, ya tidak tahu Pak, bolor bukan, serumah tidak, kenapa dia tidak masuk, entah. Nah ini yang sebenarnya kejadian independen. Ya, jadi suatu peristiwa dan peristiwa lain tidak saling mempengaruhi. Misal, ya, balik contoh pakai dadu. Kalau kita punya dua dadu, ada dua dadu. Maka ketika dua dadu itu kita lempar, kan tidak mungkin kita ngatur. Dadu satu, kalau aku muncul angka 5, kau muncul angka 4. Supaya total kita jadi 10. Kan tidak baca macam itu. Kan tidak bisa kita mempengaruhinya. Maka di dadu pertama mau muncul angka berapa, di dadu kedua mau muncul angka berapa, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Ya. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya lupa tadi ya. Jadi, kalau mutual eksklusif, ya, kejadian yang saling meniadakan, ya. Contoh kita punya kejadian A, punya kejadian B. Ya. Misalnya, ini tadi ya, kita punya sebuah dadu mau ditebak, mau nebak muncul angka 1 atau 4. Katakanlah kita itu masang taruhannya di 2 nomor, masangnya di 1, masang juga di 4. Tapi kan tidak mungkin dua-duanya muncul kan? Mungkin salah satu muncul, atau bahkan kedua-duanya nggak muncul. Tapi untuk tebakan memilih angka 1 atau memilih angka 4, menghitung probabilitasnya adalah rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita punya probabilitas A untuk kejadian pertama, punya nilai probabilitas B untuk kejadian kedua, maka probabilitas A union B itu adalah penjumlahan dari probabilitas A ditambah B. Ya, ini rumus matematiknya. Nah, sementara kalau untuk kejadian independen, ya, kejadian yang tidak ada hubungan satu dengan yang lain, ya. Contohnya tadi misalnya dadu yang dilempar ada 2. Karena ada 2, maka misalnya taruhannya itu adalah nilai total dari 2 dadu. Misalnya saya mau nebak angka 10, maka saya berharap dadu pertama muncul 4, dadu kedua muncul 6, sehingga totalnya 10. Padahal probabilitas dadu pertama muncul 4 atau muncul 6 pada dadu kedua sama sekali tidak ada hubungan. Bagaimana cara menghitung probabilitasnya? Nah, itu jadi pertanyaan, perlu kita nanti akan ada rumusnya ya.
Akan ada humus. Ya. Nah, yang ketiga, ada namanya kejadian bersyarat. Definisi kejadian bersyarat adalah suatu peristiwa hanya akan terjadi kalau ada peristiwa lain yang mendahului. Ya, itu ada syaratnya. Contoh misalnya, ya, untuk kejadian bersyarat itu misalnya apa? Enggak, contohnya lagi. Syarat. Misalnya, dalam kehidupan kita ini contoh bersyarat, peristiwa bersyarat, ya contohnya, misal paling gampang, misalnya gini, kamu sekarang statusnya mahasiswa diploma, tapi kamu menghayal, atau ya kalau pakai istilah menghayal, memprediksi masa depan kamu. Kira-kira kamu itu bisa jadi sarjana S1 enggak? Ya, jawabannya kalau ngomong mungkinkah? Mungkin. Ya, jawabannya mungkin. Tapi kemungkinan itu hanya akan terjadi jika kamu tamat D3 dulu. Pertanyaannya adalah, probabilitas kamu jadi sarjana S1 akan sangat ditentukan oleh probabilitas kamu tamat D3. Karena kamu sekarang statusnya mahasiswa D3. Ya, memang ini persoalan bagaimana jalan yang kita tempuh. Ya. Jadi, sebenarnya bagi kalian yang sekarang kuliahnya D3, ya, kalau ditanya, mungkinkah kamu jadi sarjana S1? Ya, mungkin. Caranya, tamat dulu D3. Jadi, berapa besar kemungkinan kamu tamat D3 akan mempengaruhi berapa besar kemungkinan kamu jadi sarjana S1. Walaupun jika kamu tamat D3, belum tentu jadi S1. Tapi, kalau kamu tidak pernah tamat D3, maka tidak akan pernah mungkin kamu S1. Ya, secara aman kamu tuh kalau satu persatu tamat dulu D3, ya, walaupun nanti enggak S1, ada kemungkinan bisa punya ijazah D3-nya. Gitu. Akan beda kejadian dengan kawan kamu yang langsung masuk S1. Kalau mereka gagal, tidak tamat S1, mereka langsung nol, hilang. Nggak dapat apa-apa. Jadi, kalau kejadian A kita sebut itu adalah kejadian tamat S1, kejadian B adalah tamat D3. Ya, maka kejadian probabilitas jadi sarjana S1 dengan syarat tamat D3 itu rumusnya probabilitas A syarat B itu adalah probabilitas A kali B dibagi probabilitas B.
Ini rumus matematiknya seperti itu. Jadi kalau kita punya dua kemungkinan, ada nilai kemungkinan. Misalnya, kemungkinan kamu jadi sarjana S1 adalah, katakanlah, 30%. Kemudian, kemungkinan kamu tamat D3, 90%. Maka berapa kemungkinan kamu S1 dengan syarat D3? Rumusnya seperti itu. Itu probabilitas A kali B dibagi probabilitas B. Kalau dibalik rumusnya, ya tentunya terbalik juga syaratnya. Ya. Ini hanya masalah rumus saja. Jadi mana yang jadi syarat? Ya. Mana yang menjadi syarat itu jadi pembagi. Ya, jadi ini kalau yang pertama rumus yang atas, yang syaratnya itu B. Maka nilai pembaginya B. Kalau syaratnya A, maka pembaginya A. Ya. Ini contoh peristiwa. Selanjutnya, masih bagian dari probabilitas adalah ada namanya harapan matematis. Ya. Ekspektasi matematika. Ya. Ini adalah sebuah teori probabilitas juga yang ada dalam statistik. Ya. Biasanya kita gunakan dalam bisnis. Ya. Contoh yang paling gampang, misalnya sini ya. Contohnya adalah ada seorang pengusaha, ya, misalkan sekarang dia punya kantor di Jakarta. Ya, dia seorang pengusaha, punya bisnis di Jakarta. Kemudian dia pengen buka kantor cabang. Dia bingung, mau pilih buka kantor cabang di Palembang atau di Medan. Misalnya dalam perhitungan, kalau di Palembang, kemungkinan untung siapa itu? Tolong di-mute dulu itu. Halo? Tolong di-mute. Siapa itu? Ini adik Snape, Kak. Bos ini? No. Adik kandung? No. Raffi. Jadi kalau dia buka di Palembang, probabilitas ya mungkin untuk untung itu 5 miliar sebulan. Ya. Dengan kemungkinan 60%. Untung itu kemungkinan 60%. Tapi kalau untung dapat 5 miliar. Kalau dia rugi, ada kemungkinan ruginya 1,5 miliar tiap bulan. Sementara kalau buka kantor cabang di Medan, seandainya untung, maka akan dapat 6 miliar dengan probabilitas 50%. Jadi kalau di Palembang dapat 5 miliar, probabilitasnya 60%. Artinya, dia akan rugi 1,5 miliar dengan probabilitas 40%. Ya. Ingat ya, prinsip bahwa total probabilitas itu harus 100% totalnya. Nggak ada probabilitas lebih dari 100%. Ya. Jadi kalau diketahui untung 60%, maka kemungkinan untuk ruginya adalah 40%. Sementara kalau di Medan, ya, kalau untung 6 miliar, kalau rugi 1,8 miliar dengan probabilitas 50%. Artinya 50-50. Maka pertanyaannya, sebaiknya pilih buka kantor di Palembang atau di Medan.
Jadi di sini bisa dihitung untuk menentukan pilihan yang paling tepat itu di mana. Dengan cara pakai rumus bahwa nilai ekspektasi matematika yang disimbolkan dengan EXI adalah jumlah dari XI kali PXI. Ya. X itu adalah nilainya, P itu adalah probabilitasnya. Ya. Jadi kalau kita punya dua kondisi, 1 dan 2, di mana 1 itu Palembang, 2 itu Medan, maka I-nya ada 1, ada 2. Maka coba kita hitung dengan masukkan rumus ini, ya, bahwa jumlah XI kali PXI untuk I sama dengan 1, yaitu I Palembang. Ya, kalau untung, coba hitung. Untung 5 miliar. X1-nya adalah 5. Probabilitas untung 60%, 0,6. 5 kali 0,6. Jadi kalau ini saya buat, tulis di sini. Teks sambung di sini. Ini sama dengan ya, X1-nya adalah satunya tuh 5 miliar. Ya, jadi buka kurung terus. Oke. Ini 5 miliar ya kali 0,6 ya. PX1-nya adalah 60% ditambah, kalau rugi berapa? Kalau rugi 1,5 dikali sisanya berarti 0,4 itu 40%, ditambah, nah sekarang yang Medan. Yang Medan itu kalau untung berapa? 6 miliar dikali 50%, 0,5 ditambah, ya, sorry lupa saya. Ini kalau untung positif ya 5, kalau rugi negatif ini minus 1,5 berarti. Begitu juga di sini. Kalau dia rugi minus 1,8 kali 50%, 0, kemudian berapa itu? Jadi, sorry, ini dihitung satu-satu ya. Kali jumlah. Ini saya taruh di bawah. Paste.
Saya hapus saja ini. Contoh tadi seperti itu. Maka ini rumus ini untuk nilai ekspektasi dari Palembang. Seperti itu. Jadi paham. Nilai E dari Palembang. E untuk Palembang. Sama dengan berapa ini? Kalau dihitung. 5 kali 0,6. Berapa 5 kali 0,6? Hah? 2 berapa? 5,6. Kemudian berapa itu? Mau dihitung. Ini kalau nilai ekspektasi untuk Palembang, 5 kali 0,6 dapatnya 3. Kemudian ini 1,5 kali 0,4. Ya, 1,5 kali 0,4 dapatnya 0,6. Karena ini minus, maka dia akan minus 0,6 sama dengan 2,6 miliar. Itu kalau nilai ekspektasi untuk Palembang. Sekarang kalau kita gunakan nilai ekspektasi untuk Medan. Dengan cara yang sama, rumusnya tadi. Dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama, 6 kali 0,5 juga sama dengan kurang 1,8 kali 0,5, 0,9. Sama dengan 2, jadi kesimpulannya, mana yang lebih untung? Buka kantor di Palembang atau buka kantor di Medan? Palembang. Ya. Jadi dengan menghitungkan probabilitas kemungkinan untung di Palembang berapa, rugi di Palembang berapa, kemudian kita bandingkan dengan probabilitas kemungkinan untung di Medan, rugi di Medan. Maka secara matematika, ekspektasinya diharapkan lebih baik buka kantor cabang di Palembang. Walaupun tidak ada jaminan bahwa di Palembang itu pasti lebih untung pada Medan. Nah, gitu. Ya. Tapi ketika mengambil keputusan, sudah tidak bingung lagi. Ya, ini contoh bagaimana kita menerapkan yang namanya harapan matematis, ya, dalam perhitungan kita. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Kak? Nah, selanjutnya, dalam berhadapan dengan probabilitas ini, banyak hal yang perlu kita pahami. Misalnya, dalam perhitungan matematika, kamu harus paham yang namanya permutasi. Ya, karena tadi probabilitas itu salah satunya adalah menyusun atau memperhitungkan
berapa kemungkinan kejadian dibandingkan dengan total kejadian. Misalnya tadi, ngelempar dadu. Ya, bahwa kemungkinan kejadian muncul hanya satu dari 6 muka dadu. Maka kita harus dapat menghitung total muka dadu tadi. Nah, kalau masih muka dadu satunya gampang 6. Kalau dadunya ada 2, maka kemungkinannya adalah 6 kali 6 atau 36 kemungkinan. Kalau dadunya 3, 6 pangkat 3 dan seterusnya. Tapi kalau sudah besar sekali, ya maka kita harus paham bagaimana cara menghitung total kemungkinan. Nah, salah satu teknik menghitung total kemungkinan adalah yang namanya permutasi. Apa itu permutasi? Yaitu menyusun objek dalam urutan yang teratur, kemudian diambil sejumlah yang kita inginkan. Jadi kalau kita punya N data, ada sebenarnya N data kita, dari total N itu diambil R. Diambil R. Ya. Tapi harus dengan urutan, sesuai urutan, jadi ada aturannya. Maka total kemungkinannya itu disebut permutasi. Di mana rumus permutasi, P dengan jumlah data N diambil R, itu adalah N faktorial ya, dibagi N minus R faktorial. Ya, itu namanya permutasi. Contoh, ya, contoh, ya. Tapi jangan lupa ya, pahami dulu permutasi itu faktorial tadi. Faktorial itu artinya kalau 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 1 faktorial 1 kali 1. Tapi kalau 0 faktorial juga sama dengan 1. Nah, itu perlu perhatikan ya. Jangan lupa. Contohnya misalnya, ada 3 orang, si A, si B, dan si C. Ini mau dipilih jadi ketua BEM. Atau kalau kalian mau dipilih jadi ketua Himdiko misalnya. Ada 3 calon. Dari 3 calon itu, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris. Jadi dalam hal ini, jumlah data ada 3, atau N sama dengan 3. N sama dengan 3. Yang diambil berapa? 2. Itu akan jadi 1 ketua, 1 sekretaris. Maka R-nya sama dengan 2. Ya. Ini contoh balik ke rumus ini tadi. Ya. Rumus ini tadi. Jadi permutasi N, R. Artinya permutasi total datanya N diambil R. Itu adalah N faktorial dibagi N minus R faktorial. Ya. Jadi kalau dalam contoh tadi, ada 3 orang, A, B, C, 3 orang, mau dipilih menjadi ketua sama sekretaris. Maka N-nya itu adalah 3, R-nya 2. Jadi berapa permutasi 3,2. 3,2 N-nya 3, R-nya 2. Itu adalah N faktorial, 3 faktorial, dibagi N minus R. N-nya 3, R-nya 2. 3 kurang 2, 1. Berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Ya. Ya. Jadi ada berapa kemungkinan? Jadi kalau saya lebih suka memberikan contoh ini misalnya dengan cara membuat katakanlah tabel ya, kita buat tabel misalnya. Ini contoh tabel.
tabel ya, tabel. Di mana di tabel ini ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris. Oke. Ya, jadi ada 3 orang jadi ketua atau jadi sekretaris. Maka kalau kita buat tabelnya, maka kemungkinannya adalah yang pertama mungkin si A jadi ketua. Kalau si A jadi ketua, maka kemungkinan jadi sekretarisnya adalah B. Atau kalau si A jadi ketua, maka mungkin saja yang jadi sekretarisnya adalah C. Ya. Karena pilihan jadi ketua misalnya si A, maka sekretarisnya salah satu dari B atau C. Selanjutnya, kalau seandainya B jadi ketua, ya, maka yang mungkin jadi sekretaris adalah A. Atau kalau B jadi ketua, ada kemungkinan yang terpilih jadi sekretaris adalah begitu juga sebaliknya kalau C jadi ketua, maka ada kemungkinan si A jadi sekretaris, atau C ketua yang jadi sekretaris ada. Jadi di sini kita lihat bahwa ada 6 pasangan. Pada kata lain ada 6 kemungkinan. Ada 6 kemungkinan. Tinggal yang mana yang mungkin terjadinya. Kalau kita hitung dengan rumus, misalnya, hapus dulu ya. Dengan rumus tadi apa tadi? Rumusnya n faktorial dengan rumus seperti ini, maka saya ganti, ya. N-nya itu tadi berapa? 3. R-nya itu berapa? R-nya itu 2. Maka ini sama dengan 3 faktorial dibagi 3 minus 2 faktorial. Sama dengan berapa? Maka kita akan dapat, ini sama dengan berapa ini? Sama dengan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Itu 3 faktorial. Ya. 3 kali 2 kali 1.
dibagi 3 minus 2. 1. 1 faktorial adalah 1. Ini sama dengan dapatnya adalah sama dengan 6. Ya, betul ya? Kita coba tadi bertabel seperti ini, bahwa totalnya ada 6 kemungkinan. Totalnya ada 6 kemungkinan. Kenapa begitu? Karena ada urutan. Urutan siapa jadi ketua, siapa jadi sekretaris. Jadi nggak bisa terbolak-balik, karena beda. Antara A jadi ketua, B sekretaris, itu tidak sama dengan B ketua, A sekretaris. Walaupun sama-sama A sama B. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, tentang permutasi. Nah, selanjutnya, ada yang namanya kombinasi. Jadi permutasi berbeda dengan kombinasi. Mirip, tapi berbeda. Bedanya di mana? Kalau kita bicara permutasi, ada urutan yang harus diperhatikan. Di definisinya, ada urutan teratur. Ya. Maksudnya di sini urutan contoh dalam kasus ini adalah mana yang jadi ketua, mana yang jadi sekretaris. Nah, sementara kalau kombinasi contohnya adalah itu tidak ada urutan tanpa memperhatikan urutan. Tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya adalah C, ya, C ini simbol kombinasi dalam bahasa Inggris, ya, combination, N, R, N faktorial dibagi N minus R faktorial kali R faktorial. Bedanya cuma di sini, bahwa ada tambahan di bagian penyebutnya ini, ada R faktorial. Bedanya dengan rumus permutasi tadi. Ya. Contohnya yang mana? Contohnya, misalnya gini, ada 3 orang main badminton, bermain ganda. Tentukan kombinasi yang terjadi. Jadi kalau saya gunakan cara yang sama, kita buat tabel, ya, kita buat tabel. Di mana-mana orang main badminton itu kan kalau ganda ada posisi dia itu ada di kanan, ada yang berdirinya di kiri. Ini ada yang di kanan, yang di kiri. Jadi kalau 3 orang main, katakanlah kalau A ada di kanan, maka mungkin saja B ada di kiri. Copy aja tadi ya, cara yang sama ini. Oke. Saya ganti. Kan ketua atau sekretaris. Nggak mau deh. Paksa buat baru lah. Insert tabel.
ada dan ini ada di kiri. Ya. Kalau tadi bisa membuat pilihan A di kanan, B di kiri, atau A di kanan, C di kiri. Pilihan yang tadi, B di kanan, A di kiri, B di kanan, C di kiri, atau C di kanan, A di kiri, C di kanan, B di kiri. Nah, perhatikan ya, bahwa A di kanan, B di kiri, saya kasih warna kuning, itu beda nggak dengan B di kanan, A di kiri? Warna kuning juga. Ada perbedaan nggak? Berikutnya, A di kanan, C di kiri, ya. Saya kasih warna hijau. Hijau dengan C dan yang terakhir pilihannya B sama C, saya kasih warna biru. Ya. Dengan C di kanan, B di kiri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa A di kanan, B kiri, dalam bermain badminton, tidak ada bedanya dengan B di kanan sama C di kiri, karena pada akhirnya akan bolak-balik juga. Jadi dengan kata lain, sebenarnya mau A di kanan atau A ada di kiri, B di kiri atau B ada di kanan, itu tidak ada perbedaan. Sehingga kita akan buang salah satunya. Jadi buang salah satunya. Ya. Kita buang. Ya. Begitu juga antara A di kanan, C di kiri, itu tidak ada perbedaan antara C-nya di kanan atau A-nya di kiri. Sehingga ini juga sebetulnya sama saja, sehingga ini saya buang. Dan yang terakhir, antara B di kanan, C di kiri, itu tidak ada perbedaan dengan C di kanan atau B di kiri. Sehingga ini juga menjadi bukan sesuatu yang, maka ini saya. Sehingga kenyataannya, ya, kombinasi, ya, dalam kasus ini kombinasi, jika kita akan menentukan pasangan pemain badminton dari 3 orang, ya, jadi dia hanya akan ada muncul 3 pasang. Ya. Di mana rumus ini datangnya dari mana? Nah, cara ngitungnya sama dengan cara rumus ini tadi. Rumusnya ini, ya, kita hitung, kita masukkan ke sini, ya. Kita masukkan ke ini, N-nya diganti dengan 3, R-nya diganti dengan 2, maka pada akhirnya akan diperoleh nilai sama dengan 3. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tentang
menghitung ini perlu, baik permutasi atau kombinasi ini kita perlukan untuk dapat menghitung total kemungkinan. Jadi contohnya misalnya di sini, berapa kemungkinan A berpasangan dengan B? Maka kemungkinannya adalah 1/3. Tapi sebaliknya, kalau yang tadi permutasi, berapa kemungkinan A jadi ketua, B jadi sekretaris, maka itu adalah 1/6. Nah, kita mau hitung per berapanya itu yang penting. Ini contoh kalau cuman pilihannya A, B, C, 3, gitu, gampang masih. Tapi kalau kamu melihat kemungkinannya itu sudah ribuan, gitu ya, ngitungnya sudah ribet nanti pasti. Jadi sangat besar sekali angkanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut materi berikutnya, masih berkaitan dengan probabilitas juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Masih berkenaan dengan probabilitas, tapi ada hubungannya dengan jadi mengapa sebuah kejadian adalah kejadian yang probabilitas. Kejadian yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Apa yang menyebabkan sesuatu itu besar kemungkinan terjadi, atau kecil kemungkinan terjadi, atau bahkan tak mungkin terjadi. Nah, jadi penjelasan mengapa ada kondisi yang mengandung ketidakpastian. Sebenarnya pertanyaannya itu, mengapa sampai terjadi ada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Mengapa ada kejadian yang mengandung ketidakpastian? Nah, nanti berkaitan dengan data, jenis data, kita sudah belajar jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Terdiri atas data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Itu berdasarkan sifatnya. Nah, ada satu jenis data berasal dari mana data itu. Jadi sumbernya. Maka nanti data yang demikian akan terbagi menjadi ada data yang disebut data diskrit dan ada data kontinu. Jenis data itu. Mengapa ada data diskrit? Mengapa ada data kontinu? Karena sumbernya dia berasal dari variabel yang diskrit dan variabel yang kontinu. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu seperti apa variabel itu. Pertama, mari kita pahami ada yang namanya random process. Bahasa Inggris random process, dalam bahasa Indonesia disebut proses acak. Proses acak. Jadi kalau kita arisan, orang Palembang arisan, nak milih siapa yang dapat arisan itu, kan istilahnya diguncang. Tinggal nama siapa yang keluar, itu yang dapat duit arisan. Saya yakin itu kamu paham semua, ya, yang seperti itu.
Nah, proses memunculkan nama siapa yang dapat duit arisan itu baru dikatakan adil kalau seandainya prosesnya adalah proses yang acak. Proses yang semua orang tidak tahu siapa yang bakal keluar. Pokoknya rezeki siapa, nah itu yang dapat. Nah, ini yang disebut dengan proses acak atau random process. Yaitu suatu percobaan, ya kalau kita melakukan sesuatu, yang hasilnya kita tidak tahu. Yang hasilnya kita jadi segala kegiatan ya, yang sebelum hal itu dilakukan, kita tidak tahu hasilnya, maka itu masuk dalam kategori random. Misalnya tadi ngelempar dadu, kita tidak tahu, kita bakal muncul angka berapa yang nggak tahu. Tapi kalau sudah dilempar, baru kita tahu bahwa yang bakal muncul adalah berapa, 5, misalnya, 4, misalnya. Tapi yang kita tahu adalah kemungkinannya kalau ngelempar dadu, bahwa mungkin saja keluar 1, mungkin keluar 2, mungkin keluar 3, 4, 5, atau 6. Jadi, di sini kita katakan bahwa kemungkinannya adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa. Namun, ketika kita melakukan proses melempar itu berulang, misalnya sampai 5 kali, maka ketika kita perolehi hasilnya, lempar pertama muncul angka 1, lempar kedua muncul angka 6, lempar ketiga muncul 1 lagi, lempar yang keempat muncul 3, lempar yang kelima muncul 5. Jadi dengan kata lain, yang mungkin terjadi, berapa kali pun kita melemparkan dadu tadi, maka yang mungkin muncul pastilah salah satu yang ada dalam himpunan semesta di sini. Ini semesta itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Itu disebut semesta. Jadi, sekali lagi yang disebut random process adalah prosesnya yang acak. Tapi proses yang acak itu hasilnya ya tergantung pada semestanya. Berikutnya ada istilah random variable. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut peubah acak. Jadi random itu acak, variabel itu peubah. Apa arti kata peubah? Pe itu menunjukkan dia pelaku. Jadi pelari, orang yang lari, ya. Pemain, orang yang main. Jadi kata bahasa Indonesia itu kalau ada awalan pe diberikan kata kerja, itu menunjukkan pelakunya, pelaksana dari kata kerja tersebut. Jadi kalau ada peubah, artinya yang mengubah. Yang mengubah. Jadi sesuatu itu bisa berubah-ubah. Contohnya tadi, balik lagi tadi, contoh di sini. Jadi ada dadu dilempar 5 kali. Hasilnya bisa 1, bisa 6, bisa 1 lagi, bisa 3, bisa 5.
Apa sih yang menyebabkan itu bisa berubah-ubah? Nah, tentunya sesuatu itu bisa berubah-ubah karena ada yang mengubahnya. Karena ada yang mengubahnya. Itulah disebut dengan peubah. Karena proses mengubahnya itu acak atau random, maka peubahnya disebut peubah acak. Jadi dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan random variable adalah sebuah proses yang menghasilkan peubah acak. Itu disebut proses acak atau random process. Ya, itulah yang disebut dengan percobaan statistika. Ya, jadi percobaan statistika itu adalah percobaan atau proses yang di dalamnya hasilnya itu tak pasti. Hasilnya bisa berubah-ubah. Hasilnya bisa bertukar-tukar. Kamu bayangin, kalau ada arisan yang menangnya orang itu lagi lah, itu bukan arisan namanya. Makanya saya bilang, kalau judi itu, yang menang itu selalu bandarnya. Sekali-sekali aja bandar terugi, yang menang pemain. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami. Apa yang dimaksud dengan random variable. Jadi karena dia bervariasi, ya, bahasa Inggris itu variabel, asal kata adalah variable. Able itu bisa, artinya mampu. Vary berubah. Jadi sesuatu yang bisa berubah. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah datanya. Maka kita katakan data berasal dari variabel. Jadi kita mengumpulkan data, datanya bervariasi. Kamu survei kan? Kamu survei, kamu ngumpulin data. Kamu lihat data kamu. Apakah kolom nama itu Amir semua? 30 orang? Kan enggak. Kan enggak semuanya namanya Amir. Macam-macam nama orang. Ya. Kamu nyatat NIM. Ya, NIM-nya ya beda-beda semua. Ya. Aneh kalau kamu survei 30 orang namanya putih semua. Kan nggak mungkin. Maka itu pasti bukan variabel. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami ya. Jadi bagaimana cara menuliskan variabel ya? Jadi variabel itu dalam statistika selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf kapital, huruf besar. Sementara kalau ada huruf kecil, itu nilainya atau datanya. Jadi perhatikan, kalau ada X besar, maka X besar itu adalah variabelnya. X kecil itu adalah nilai atau datanya. Cara penulisan ya. Jadi contoh misalnya ini, contoh misalnya di sini. Ditulis ini ya. R X besar titik 2 S panah R. Cara bacanya apa? Ya. R itu mensimbolkan bilangan real. Jadi ada variabel random yang namanya variabel X, di mana X ini adalah fungsi dari S. S itu adalah semesta, atau nama lainnya ruang sampel. Dan ini adalah bilangan real, R. Jadi kalau kita punya sebuah semesta atau ruang sampel S untuk kejadian menjawab multiple choice 2 kali,
Maka dari dua soal multiple choice, kemungkinannya adalah jawaban pertama salah, kedua juga salah. Atau yang pertama salah, kedua benar. Atau yang pertama benar, yang kedua salah. Atau yang keempat, pertama salah, pertama benar, kedua juga benar. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa jika kita fokus pada yang benar, maka kita lihat jika SS artinya dua-duanya salah, artinya tidak ada yang benar, maka nilainya adalah 0. SB benarnya 1, BS benarnya juga 1. Maka kalau kita fokus pada jawaban yang benar, maka nilainya adalah 1 yang benar. Sementara BB artinya benar-benar, maka dua-duanya benar. Maka kita fokus pada jawaban yang benar, nilai yang benar adalah ada 2 yang benar. Jadi kita bisa lihat, X besar itu adalah variabelnya, kemudian X kecil itu nilainya atau data. Berikutnya lagi, ya. Kalau kita punya contoh melempar koin, kita tahu koin itu ada 2 sisi, gambar atau angka. Dan kita lempar 3 kali. Kita lempar 3 kali. Maka kemungkinannya lemparan pertama adalah angka, lemparan kedua angka, lemparan ketiga angka. Atau pertama angka, kedua angka, ketiga gambar. Atau pertama angka, kedua gambar, ketiga gambar. Atau tiga-tiganya gambar semua. Atau 2 kali gambar, habis itu angka, atau sekali gambar, terakhir 2 kali angka. Nah sekarang, kita mau fokus ke mana? Kalau kita fokus pada gambar, maka nilainya berapa? Nilai dari kejadian tadi. Ya, kita fokusnya pada gambar. Jadi kalau AAA, ada nggak gambarnya? Oh tidak ada, berarti 0 nilainya. AAG, oh ada 1 G-nya. Berarti nilainya 1. AGG, 2. GGG, 3. GGA, ada 2 G-nya. GAA, ada 1 G-nya. Sehingga, kalau kita fokus pada nilai untuk G, untuk gambar, maka kemungkinannya hanya ada 0, 1, 2, atau 3. Tidak mungkin ada G-nya 4. Oke, sampai sana. Contoh lain, ya. Andi punya kantong. Ya. Kantongnya warna hitam gelap, jadi nggak bisa lihat ke dalam. Dari luar nggak bisa lihat isi dalamnya. Nah, di dalam itu ada 4 bola. Ada 4 bola, ada bola warna merah, ada bola warna hitam. Kalau Andi secara acak mengambil 2 bola dari dalam kantong, maka peubah acak kejadiannya dapat bola merah seperti apa? Kita perhatikan dulu kemungkinannya. Semestanya dulu. Semestanya, karena di dalam itu ada 4 bola, dan diambil 2. Maka bisa saja ngambil pertama dapat merah, ngambil kedua dapat merah. Atau ngambil pertama hitam, ngambil kedua hitam. Atau ngambil pertama merah, ngambil kedua hitam. Atau ngambil pertama hitam, ngambil kedua merah. Total inilah disebut dengan ruang sampel atau semesta. Himpunan semesta. Himpunan semesta. Nah, jika Y adalah peubah acak ambil bola merah, artinya kita fokus pada bola merah saja. Maka kita lihat di sini, merah-merah, artinya merahnya ada berapa? Ada 2. Hitam-hitam,
0. Nggak ada merahnya. Merah hitam atau hitam merah, merahnya hanya ada 1. Maka kemungkinan nilai Y adalah 2, 1, dan 0. Dari mana Y sama dengan 2, 1, dan 0? Datangnya dari sini. Ya. Ada merah-merah, ya, itu 2. Pada hitam-hitam, 0. Hitam merah 1, merah hitam 1. Jadi kita fokus hanya pada nilainya, yaitu 2, 1, dan 0. Jadi kejadian nilai 2, nilai 0, nilai 1, itu adalah sebuah kejadian yang probabilistik. Ya. Jadi dari jenis variabel yang random tadi, ya, yang acak tadi, maka akan ada 2 jenis data. Ada data diskrit, ada data kontinu. Yang mana contoh diskrit, mana contoh kontinu? Contohnya adalah data diskrit itu, ya, itu adalah data yang bisa ditentukan berapa jumlahnya. Ya, contoh misalnya, ada berapa angka ganjil antara 1 sampai 9. Maka kita semua akan bisa menjawab angka ganjil yang terletak antara 1 sampai 9 adalah 3, 5, dan 7. Tidak mungkin ada yang lain selain itu. Ya, itu namanya data diskrit. Diskrit itu bisa diketahui jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Jumlahnya ada 3, yaitu 3, 5, dan 7. Ada berapa angka genap antara 1 sampai 9? Angka genap antara 1 sampai 9. 2, 4, 6, 8. Maka jumlahnya ada 4. Ya, artinya kita bisa menentukan berapa jumlahnya. Kita bisa hitung berapa jumlah datanya. Jadi ciri data diskrit itu data yang bilangannya bisa ditentukan berapa jumlah. Namun, data jenis kontinu adalah data yang nggak bisa kita tentukan jumlahnya. Mengapa? Ya karena nggak jelas berapa jumlahnya. Misal, ada berapa angka terletak antara 1 dan 2? Antara 1 dan 2. Bisa 0,5, bisa 0,2, bisa 0,1111, bisa 0,211, 0,21, 0,25. Pokoknya terletak antara 1 dan 2 dia. 1,9, bisa 1,8, 1,7, 1,77, 1,9999, itu masih terletak antara 1 dan 2. Ada berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. Jadi inilah data yang sifatnya kontinu. Kontinu itu artinya nggak putus-putus, ada terus dia. Sementara kalau yang diskrit, tertentu jumlah. Nah, jadi dengan kata lain, nanti kita akan berurusan dengan data diskrit, akan berurusan juga dengan data kontinu. Tentunya, karena data karena data diskrit jumlahnya tertentu, maka bagaimana juga dia mudah kita tentukan probabilitasnya. Tapi kalau data yang kontinu, bagaimana cara menentukan probabilitas? Nah, nanti akan punya perhitungan tersendiri. Menentukan probabilitas dari data yang sifatnya kontinu. Berbeda dengan menentukan probabilitas dari data yang sifatnya diskrit. Jadi kalau pertanyaan misalnya, ada berapa probabilitas munculnya angka 3 dari angka ganjil yang terletak antara 1 sampai 9?
Maka kita tahu angka ganjil yang antara 1 sampai 9 adalah 5 dan 7. Jumlahnya ada 3. Maka probabilitas 3 adalah per 3. Bisa kita mudah menghitung probabilitasnya. Tapi kalau kita bilang, berapa probabilitas munculnya 0,5 ya, di antara 1 dan 2? Antara berapa probabilitas nilai 1,5 ya, terletak antara 1 dan 2? Ya, 1,5 terletak antara 1 dan 2. 1,5 itu. Ya. Tapi dia ada satu angka per berapa totalnya. Kita nggak pernah tahu ada berapa angka yang terletak antara 1 dan 2. Nanti akan ada cara perhitungannya tersendiri. Ya. Oke. Saya pikir itu untuk materi kita hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi hari ini kita mungkin nggak ada praktiknya karena saya kejar habiskan dulu teorinya. Nanti di minggu depan baru kita lanjut dengan praktikum. Ada pertanyaan? Ya? Kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nanti sore atau nanti malam akan saya upload filenya, ya, di e-learning, ya. Nah itu nanti download. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.